Selamat bertemu kembali dalam Radio Talk. Nah, Radio People, kita kembali bersama Radio Talk untuk membahas terkait dengan hukum pada hari ini ya. Seperti apa sih hukum yang akan kita bicarakan? Kita akan membahas terkait dengan mediasi via aplikasi. Loh, kok bisa? Nah, kita sudah membahasnya dan nanti kita akan membahasnya dan kita sudah bersama dengan narasumber hebat saya pada hari ini. Tapi Radio People ya, untuk program Radio Talk kali ini kita kolaborasi dengan podcast Bertuah atau Berbicara Tuntas Urusan Hukum dari Kanwil Kementerian Hukum Riau. Jadi sudah tahu dong ya siapa yang menjadi narasumber saya pada hari ini. Kita kenalan terlebih dahulu. Ada Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau, Bapak Rudi Hendra Pakpahan. Selamat datang Bapak di Radio Talk. Apa kabar Pak? Rudi, kabar baik. Kalau misalnya dari Kementerian Hukum ada ininya nggak sih Pak? Ada sebutannya atau apanya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Selamat datang ya Pak di Radio Talk ya. Dan kita juga sudah bersama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Ada Dr. Hajah Diah Sulastri Dewi atau yang akrab disapa dengan Bunda Dewi. Bunda Dewi, selamat datang di Radio Talk. Apa kabar nih Bunda? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali Bunda hari ini ya. Nah, untuk Anda Radio People ya, kita membahas atau mengulas tentang mediasi via aplikasi. Loh, kok bisa? Jadi memang pelayanan hukum lebih dekat melalui Si Bapa ini adalah aplikasi yang diterapkan di Kementerian Hukum Riau bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Provinsi Riau. Nah, seperti apa mungkin yang dikenal dengan aplikasi Si Bapa ini ya. Jadi memang dua inovasi digital ini ya itu merupakan bentuk nyata sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Pengadilan Tinggi di Riau dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Jadi sekarang kalau misalnya masalah hukum nggak harus pergi ke kantor diselesaikan di hukum, tapi sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Si Bapa. Kita akan tuntas ulas ya di sini ya. Kita ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan mediasi dan apa tujuan untuk utama dari mediasi itu sendiri. Ini Pak Rudi. Terima kasih Mbak. Jadi berbicara terkait mediasi ya. Pada dasarnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kan mediasi itu adalah salah satu cara kita untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan ya, antara pihak dan tentunya dibantu oleh seorang yang dikenal dengan nama mediator. Jadi mediator ini kan sifatnya netral ya. Dia tidak bisa memutus siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi peran mediator ini adalah untuk membantu para pihak berkomunikasi untuk mengidentifikasi juga kepentingan masing-masing dan mencari kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Jadi sebenarnya tujuan daripada mediasi itu ya kan bukan untuk mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah ya, tapi bagaimana para pihak dapat menemukan penyelesaian yang disepakati bersama. Jadi ini kita kenal dengan istilah win-win solution jadinya kan. Mungkin nanti dalam konteks peradilan nanti Bu Bunda KPT nanti akan menyampaikannya mungkin sesuai dengan Perma juga nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Oke, kalau dulu dikenal mediasi itu bertatap muka ya Bunda Dewi ya. Mungkin dengan tergugat dengan penggugat begitu ya. Sekarang mediasi bisa diselesaikan dengan cara aplikasi begitu. Mungkin Bunda bisa menjelaskan lebih lanjut nih Bunda, seperti apa mediasi yang menggunakan aplikasi ini Bunda? Iya. Baik, terima kasih Mbak Rani. Ya. Sebagaimana tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kakanwil Hukum bahwa mediasi itu adalah satu cara ya menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan. Perundingannya dibantu oleh seorang mediator.
Mediator kalau di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan terdiri dari mediator hakim di pengadilan mediasinya, atau mediator non hakim yang terdaftar di pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi di pengadilan. Nah, mediasi ini juga bisa dilakukan di luar pengadilan. Nah, mediasi di luar pengadilan juga diatur bahwa yang melaksanakannya adalah mediator non hakim yang telah bersertifikat oleh Mahkamah Agung, diakreditasi lembaga sertifikasi untuk melaksanakan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi mediator, selanjutnya mengikuti pelatihan dan diberi sertifikasi. Bisa mendaftarkan ke pengadilan sebagai mediator apabila profesi sebelumnya tidak menghambat atau tidak ada larangan untuk menjadi seorang mediator. Sebelumnya dia lawyer, nah itu boleh. Selanjutnya mediator profesional ini juga dapat membuka kantor, nanti didaftarkan ke Kementerian Hukum. Nah, buka kantor, menerima permohonan untuk menjadi pihak pemohon atau dan termohon yang menyelesaikan sengketanya secara win-win solution. Nah, berkaitan dengan mediasi yang dilakukan secara online, Mahkamah Agung juga telah mengatur Perma 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik di persidangan. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan si bapak dan ada aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi Tuanku Online versi 2, itu mediasinya dilakukan melalui aplikasi, selanjutnya dilaksanakan secara elektronik juga oleh peacemaker yang ada di Pos Bankum. Selanjutnya dapat terkoneksi dengan mediator non hakim yang ada di Pos Bakum di pengadilan. Jadi kita mengakses masyarakat melalui aplikasi, begitu. Kolaborasi ya, antara Kanwil Hukum dengan Pengadilan Tinggi Riau. Nah, jadi kalau begitu nih Bunda dan juga Pak Rudi, mediasi ini dilakukan ketika seseorang sudah mengajukan perkara gitu ya? Atau seperti apa nih Pak? Atau seperti ada Bu? Mungkin Bunda. Udah. Ya, jadi begini, kan tadi saya katakan mediasi bisa dilaksanakan di luar pengadilan, di kantor mediator, atau dilaksanakan di Pos Bankum kepala desa menjadi peacemaker. Itu di luar pengadilan. Namun kalau tidak tercapai kesepakatan di dalam pendaftaran gugatan ke pengadilan, juga Pasal 4 Perma 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengatur bahwa semua gugatan terlebih dahulu dimediasi di pengadilan. Nah, jadi ada yang di luar pengadilan, diupayakan di masyarakat, di desa-desa itu Pos Bankum yang dikoordinir oleh Kanwil Hukum, itu ada peacemaker yang dilatih oleh pemerintah untuk menjadi juru damai, untuk menjadi penengah di masyarakat. Nah, ini konfliknya di luar pengadilan. Nah, kalau sudah terdaftar di pengadilan, gugatannya baru dilaksanakan proses mediasi yang wajib di pengadilan. Tenggang waktunya 30 hari kerja, boleh diperpanjang 30 hari kerja. Jadi peacemaker itu yang berhak siapa sih Bunda sebenarnya? Ini Pak Kakanwil. Silakan Pak Rudi. Jadi begini, Mbak. Jadi kan kalau peacemaker itu kepala desa ataupun lurah. Jadi kita sekarang ini kan di Provinsi Riau itu ada 1862 pos bankum namanya. Jadi di semua desa dan kelurahan itu sudah ada pos bankum. Di pos bankum itu ada beberapa, kalau di Riau ini ada kurang lebih 22 ya kepala desa dan lurah yang sudah mendapatkan sertifikat peacemaker. Namanya namanya non litigation peacemaker ya, NLP gelarnya. Jadi mereka ini
bisa menjadi mediator juga di desa. Nah, jadi sekarang permasalahannya kan ini kan nggak semua desa dan kelurahan ada. Kita ada paralegal namanya yang ada di semua desa dan kelurahan. Paralegal ini juga membantu persoalan-persoalan yang ada di desa melalui mediasi begitu. Jadi jangan sampai bersengketa ke pengadilan, tapi diselesaikan secara kekeluargaan dulu di desa dan kelurahannya masing-masing. Jadi itu tugasnya paralegal. Dalam kaitannya tadi yang disampaikan sama Bunda terkait dengan ini, tentunya paralegal ataupun peacemaker ini bisa berkoordinasi juga dengan mediator non hakim yang ada di pengadilan. Gitu. Oke. Jadi begitulah strukturnya begitu ya Bunda ya dan Pak Rudi ya. Dan kalau kita berbicara tentang mediasi ini biasanya nih ya masyarakat mungkin membayangkan dua orang yang berselisih kemudian duduk bersama dan berbicara. Seperti itu biasanya ya Bunda ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Tapi seperti apa bentuk mediasi dan bagaimana dengan pelaksanaannya nih, Pak Rudi? Jadi kalau bentuk mediasi itu sebenarnya ya tadi kan sudah disampaikan ketika ada perselisihan yang misalnya terkait dengan batas tanah atau masalah keluarga, utang piutang atau konflik sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa maupun di kelurahan, itu kita sarankan untuk para pihak itu mencari dahulu penyelesaian melalui musyawarah dan dengan bantuan kepala desa ataupun lurah serta paralegal yang ada di desa tersebut. Ya kan, ini sebenarnya kan budaya daripada bangsa kita sendiri yang mengutamakan musyawarah dulu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kan tidak semuanya perkara itu atau perselisihan itu kita bawa ke pengadilan. Nanti Bunda KPT nanti udah banyak perkara-perkara lain yang memang harus diselesaikan, ya kan, tunggakan perkara juga banyak. Jadi ini salah satu solusi ya, alternatif yang kita tawarkan. Ini adalah merupakan sebuah pintu akses untuk keadilan yang sampai ke masyarakat yang ada di pedesaan maupun di kelurahan. Jadi masyarakat itu juga bisa untuk mencari keadilan melalui yang adanya pos bantuan hukum ini. Berarti ini hanya ditujukan untuk masyarakat yang ada di pedesaan begitu? Di kelurahan juga ada, di kota. Kelurahan juga ada. Di Pekanbaru ini ada 80-an kelurahan, ada semua pos bankum kita. Baik. Kalau Bunda ada tambahan, Bunda? Ya. Jadi begini, sangat baik ya tindak lanjut dari MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum RI. Itu kita breakdown ke bawah, dibuatlah perjanjian kerjasama antara Pengadilan Tinggi dengan Kementerian dengan Kanwil Hukum. Nah, di mana kami punya aplikasi Tuanku Online versi 1. Dulu kita hanya mengakses masyarakat yang datang ke pengadilan, mau konsultasi hukum, mau informasi hukum, atau minta bantuan hukum. Nah, selanjutnya masyarakat yang dari desa juga bisa melalui handphone. Dulu itu versi 1 waktu kita masih meraih wilayah bebas korupsi. Sekarang kita berdua ini dengan Pak Kakanwil ingin berjuang meraih wilayah birokrasi bersih melayani. Ini dikembangkanlah menjadi Tuanku Online versi 2. Kita bekerja sama Kakanwil dengan KPT membuat perjanjian kerjasama, terkoneksilah. Kami punya aplikasi Tuanku Online versi 2 dengan sistem informasi bantuan hukum berdampak yang milik Kanwil Hukum. Kita buka aksesnya. Kenapa? Supaya pelayanan di pengadilan ini menyentuh masyarakat sebagai akar rumput yang bisa langsung diakses melalui aplikasi. Tak perlu lagi masyarakat jauh-jauh datang ke pengadilan. Kalau mau ada pendampingan peacemaker, kami telah menyediakan mediator non hakim. Dan bila diperlukan peacemaker ini minta edukasi, kita akses melalui aplikasi Tuanku Online, boleh diberi edukasi melalui pertemuan dialog interaktif prima yang ada di Pengadilan Tinggi. Jadi kolaborasi ini luar biasa. Mempermudah juga ya Bunda. Betul, tapi karena memang masih baru ya Pak Kakanwil, kita masih saatnya mensosialisasikanlah ke masyarakat supaya bisa membumi mediasi di provinsi
Provinsi Riau. Di bumi lancang kuning. Betul, jadi nggak perlu lagi karena uang ongkos juga mahal ya Bun. Karena kita kan luas sekali Benar. luas sekali daerah Provinsi Riau. Terus juga aksesnya ada yang harus melalui Roro dulu baru Benar. bisa sampai seperti Bengkalis begitu kan. Nah, ini dengan adanya aplikasi kolaborasi antara Pengadilan Tinggi dan Kanwil Hukum bisa diakses melalui online. Nah, Radio People dan juga Sobat Bertuah ini juga sudah paham ya. Jadi kalau perlu mediasi ada sengketa lahan, hutang piutang. Tapi mungkin banyak yang bertanya, ini mekanismenya seperti apa? Kalau misalnya nih ada yang ingin mediasi, ya ini membutuhkan mediasi antara ya dengan segala macam perkara tadi ya, Bunda ya. Ini harus kemana dulu, mekanismenya seperti apa nih, Pak Rudi atau Bunda Dewi, silakan. Jadi kalau terkait dengan mekanisme ya, tadi saya sudah sampaikan kalau di kita di Kementerian Hukum mungkin nanti dalam konteksnya Perma nanti Bunda akan menjelaskan juga. Tadi kita itu menerima itu melalui Posbankum ya kan? Di desa. Yang ada di desa masing-masing ya. Ya. Nanti di sana kepala desa ataupun para legal kita akan coba untuk mengidentifikasi dulu permasalahan dari pihak yang akan mengadu ini, yang akan kita mediasi ini. Oke, sesuai dengan data dan faktanya ya. Kita kan harus tahu dulu apa yang disengketakan, terus pokok-pokok permasalahannya seperti apa. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua, nanti ya para legal kita yang sudah kita didik juga akan menjelaskan juga bagaimana proses mediasinya dilaksanakan. Karena di sana mediasi itu kan landasannya itu kan itikat baik, ya kan? Harus ada itikat baik dari kedua belah pihak, memang mau untuk berdamai begitu. Ya kalau tidak ada itikat baik kan sia-sia juga kan. Nah, ketiga nanti para pihak kan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan apa kepentingannya. Nah, jadi ketika disampaikan nanti kan para legal kita nanti akan mendengarkan dan juga peacemaker kita, dan kita nanti akan membantu untuk mengidentifikasi kepentingannya dan seperti apa, dan akan memberikan alternatif atau solusi-solusi untuk penyelesaian permasalahan mereka. Kemudian nanti yang terakhir kan akan ada perundingan, dan nanti akan dicari kesepakatannya yang memang win-win solution. Nah, nanti dalam kaitannya ini kemarin dengan Bunda juga kerjasama kita ini ya dengan ke Pengadilan Tinggi juga, bisa nggak nanti kita perdamaian ini untuk memperoleh kepastian hukumnya kita aktakan dia, kalau di pengadilan namanya akta vandading. Jadi ketika sudah diaktakan, ini kan sama dengan putusan pengadilan biasa kekuatannya. Jadi nggak bisa lagi digiring-giring, kan biasanya kan sudah berdamai datang keluarga yang lain, kok mau berdamainya seperti ini? Jangan damai ya. Akhirnya berubah pikiran kan, akhirnya sia-sia dong yang kita lakukan. Nah, jadi supaya ini memperoleh kepastian hukum. Ya, dan direspon dengan Bunda KPT dengan cukup baik. Ini kita akan buat sebuah akta yang memang ada di pengadilan juga, didaftarkan nanti oleh para legal atau oleh peacemaker sehingga memiliki kepastian hukum. Ya Bunda ya. Ya gitu. Ya Bunda, ada tambahan, silakan Bunda. Boleh, terima kasih. Jadi begini, apabila tadi sudah disampaikan tahapannya dari mulai masyarakat melapor ke kelurahan atau ke desa, ada peacemaker, duduk bersama, sampai tahap lahirlah kesepakatan perdamaian. Bagi para pihak ini agar mengikat sebagaimana kekuatan eksekusinya nanti didaftarkan ke pengadilan melalui online juga, memakai e-court namanya. Jadi didaftarkan ke pengadilan, gugatan yang semula ini kan sudah berdamai, supaya memiliki kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial, maka didaftarkan ke pengadilan. Terus pengadilan nanti juga akan mengklarifikasi isi kesepakatannya agar memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Setelah hakim pengawas bidang mediasi memeriksa, selanjutnya akan diteruskan persidangan e-court. Jadi persidangannya bukan elektronik ya, bukan hadir. Nah, hanya memberi kuasa pihak-pihak kepada pos bakum yang ada di kantor kita, atau peacemaker tadi juga mungkin punya bantuan hukum gitu ya Pak ya. Nah, kami juga sepakat dengan Pak Kakanwil untuk mendaftarkan itu kan perlu biaya. Biayanya difasilitasi dengan
Prodeo. Ya, Prodeo. Jadi ada anggaran DIPA di pengadilan atau anggaran DIPA di Kementerian Hukum untuk dinyatakan masyarakat yang tidak mampu ini gratis. Sehingga biaya-biayanya masuk ke dalam pengadilan itu tidak berbiaya, dan akhirnya kesepakatan yang dibuat di hadapan peacemaker atau didampingi mediator non hakim akan dikukuhkan menjadi putusan akta vandading, dan putusan itu memiliki kekuatan eksekutorial. Nah, sehingga masyarakat jangan khawatir lagi bahwa sama nilainya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini dapat informasi juga Pak Kakanwil di Pengadilan Negeri Bangkinang atas inisiasi dari peacemaker yang ada di sana sudah terdaftar Pak. Tinggal melaksanakan pengukuhannya, dan kebetulan di sana ada anggaran DIPA di Pengadilan Negeri yang prodeo. Jadi masyarakat tidak membayar. Sengketanya yang tadi Pak, sengketa batas lahan. Iya. Karena memang kalau di Provinsi Riau ini banyak ya Pak ya sengketa batas lahan. Banyak. Hutang mungkin ya Bu ya. Ada juga perceraian yang gonogininya belum selesai. Itu juga bisa difasilitasi. Itu juga bisa difasilitasi. Oke. Sangat mempermudah sekali untuk masyarakat di Provinsi Riau. Mulai dari kapan sih Bun untuk kedua aplikasi ini berkolaborasi? Kalau dari Tuanku versi 2 ini online ini udah berapa lama? Kita menandatangani perjanjian kerjasama antara Pengadilan Tinggi dengan Kanwil Hukum tanggal 2 Juni yang lalu. 2 Juni yang lalu. Itu versi 2-nya sudah dimulai, dan sebelumnya kita juga sudah sosialisasi ke 4 pilot project di Pengadilan Negeri Bangkinang, Siak, Pelelawan, dan satu lagi Pak Siak Bangkinang Bangga. Yang di Pak di yang di mana? Taluk Kuantan. Pacu jalur ya. Taluk Kuantan ya, Kuantan Singingi ya. Bunda benar, ya. Oke. Berarti ini dampaknya seperti apa Bun? Ini baru aplikasi baru versi 2 ya. Tuanku online versi 2 bersama dengan si Bapak ini baru saja dilakukan, diterbitkan. Tapi sudah bagaimana dampaknya Bu untuk masyarakat di Provinsi Riau Bun? Baik, kalau dampaknya kepada masyarakat, kita melihat akses yang kolaborasi dari aplikasi ini meningkat ya sejak bulan Januari sampai sekarang sudah hampir lebih dari 700-800 untuk berkonsultasi, untuk minta informasi, untuk pelayanan pos bakum. Nah, tetapi untuk melakukan mediasi ini memang baru di daerah Bangkinang ya Pak Kanwil. Nah, dan kalau nggak salah saya ada Pasir Pangarayan, tetapi itu masih dalam perundingan di level desanya. Nah, jadi pelayanan Tuanku online ini semula kan versi 1 dibangun sejak tahun 2023 hanya mengakses tadi masyarakat yang langsung atau melalui aplikasi, hanya informasi hukum, layanan hukum, dan juga bantuan hukum. Tetapi untuk sekarang menambahkan dengan kolaborasi ini langsung dapat ke desa-desa, dan layanannya ditambah dengan fitur penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan, apakah itu peacemaker yang melaksanakan, nanti hasilnya bisa pendampingan oleh mediator non hakim. Selanjutnya kita membuka akses juga untuk sidang secara elektronik untuk dikukuhkan menjadi putusan akta vandading. Nah, jadi memiliki kekuatan eksekusi. Nah, begitu. Jadi perbedaan yang dulu waktu versi 1 dengan versi sekarang itu, dampaknya apabila masyarakat itu sudah paham, aksesnya luar biasa. Tetapi ini kan masih baru bulan Juni, kita baru 4 daerah tadi yang disosialisasikan, sementara ada satuan kerja kami ada 11. Nah, itu yang nanti akan kita kolaborasikan untuk bersama-sama. Tapi seberapa penting sih Pak Rudi dan juga Bunda Dewi mediasi dengan menggunakan aplikasi ini, Pak Rudi? Oke, jadi memang
sekarang ini kan sudah zamannya transformasi digital ya. iya digital ya kan. Jadi memang semua kita sudah rata-rata memiliki gadget ya, sudah memiliki handphone semua dan lain semuanya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, karena memang beberapa pelayanan publik dari pemerintah juga sekarang kan orientasinya kan sudah sistem pemerintahan berbasis elektronik katanya, termasuk terkait dengan memberikan akses. Kita membuka akses kepada semua masyarakat untuk mudah memberikan atau mendapatkan bantuan-bantuan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum. Makanya kita membangun di seluruh Indonesia ini sudah ada Posbankum di semua desa, ada 84.000 desa dan kelurahan, semua sudah punya Posbankum, dan Riau menjadi provinsi yang ke-5 yang Posbankumnya 100% ada. Wow. Jadi di Riau ada 100%. Kemarin itu di bulan Oktober tahun lalu diresmikan langsung oleh Menteri Hukum di Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Jadi di Posbankum ini juga itu tidak hanya ada layanan mediasi, ada beberapa layanan juga, ada terkait dengan sosialisasi juga terkait dengan hukum. Misalnya sekarang kan lagi KUHP, kita juga para legal kita didik untuk bisa menyampaikan juga secara masif kepada masyarakat bahwa KUHP kita sudah yang baru loh, sudah KUHP nasional loh, nggak dipakai lagi KUHP yang lama. Jadi sekarang ini KUHP ini memang merupakan KUHP nasional yang diciptakan oleh anak bangsa kita sendiri, yang tentunya lebih mengakomodir budaya-budaya lokal yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, kemudian juga kita punya, tadi Bunda juga sudah menyinggung, ada 22 organisasi bantuan hukum yang menyalurkan dana bantuan hukum yang dari APBN itu langsung kepada masyarakat kurang mampu. Nah, jadi ketika di Posbankum ini juga ada masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum, yang membutuhkan bantuan-bantuan advokat, lawyer yang ada di OBH kita ini, itu bisa didampingin sama pemberi bantuan hukum kita. Ada 22, dan di semua kabupaten kota kecuali Kepulauan Meranti yang masih belum ada PBH kita lagi dibangun. Mudah-mudahan tahun ini bisa terakreditasi dan bisa juga menyalurkan bantuan hukum gitu. Selain bantuan hukum yang ada di pengadilan. Oke, dan itu gratis ya Pak? Gratis. Gratis. Wow. Jadi masyarakat yang perlu bantuan hukum ya, yang mungkin pusing ini duitnya dari mana? Kalau udah bicara hukum kan pasti ada duit. Nah, ini ada gratis yang bisa didapatkan oleh masyarakat begitu di seluruh provinsi Riau. Oke, baik. Tapi apa saja dimanfaatkan layanan dari si Bapak ini, Pak Rudi? Apakah hanya masyarakat yang bermasalah dengan hukum saja atau bagaimana? Jadi kalau si Bapak ini kan memang manfaatnya itu sekarang ini kita sudah memberikan 5.000 layanan hampir 5.000 layanan dari Posbankum ya, ini sudah diberikan. Nah, ini kita kan sekarang kan dengan Tuanku Online mengkolaborasikan ini supaya masyarakat itu juga ketika ingin berbicara langsung atau ingin paralegal juga ingin berbicara langsung dengan mediator-mediator non-hakim itu, kita buka ruang itu melalui Tuanku Online yang kita kolaborasikan. Nanti bisa dia berbicara langsung melalui aplikasi Google Meet yang dijadwalkan langsung oleh aplikasi tersebut. Bisa Q&A juga. Misalnya masyarakat bertanya, nanti dijawab oleh mediator non-hakim ataupun paralegal kita melalui aplikasi tersebut. Ya kan? Jadi kan ini kan sangat efisien ya, sangat efektif juga, dan sangat memangkas jarak juga. Jadi sebenarnya sekarang kan dengan adanya teknologi informasi ini, kita ini sekarang tidak ada jarak lagi, tidak ada batas lagi. Betul. Ya kan, bisa langsung klik buat pengaduan atau bertanya langsung, bisa langsung dijawab juga oleh operator-operator yang kita sudah tunjuk nanti. Begitu. Baik. Bunda, selama ini bagaimana sih apresiasi masyarakat terkait dengan layanan yang dihadirkan melalui aplikasi ini, Bunda? Kalau kita melihat pada saat berdialog di 4 pilot project, kelihatan antusias, tetapi jujur ya Pak Rudi ya, ada salah satu hambatan menurut saya, masyarakat untuk memakai aplikasi ini kan mungkin perlu pendampingan. Nah, kami Pengadilan Tinggi, Kanwil, telah pula menandatangani perjanjian kerjasama dengan universitas, di mana mahasiswa-mahasiswa yang ingin melaksanakan kuliah kerja nyata ke desa-desa, kita manfaatkan untuk mengawal masyarakat-masyarakat, mendampingi dalam hal mengakses
aplikasi ini. Jadi sebenarnya masyarakat, menurut wawancara kita pada saat masyarakat dikumpulkan di kabupaten gitu ya Pak Rudi, menyampaikan mereka ingin, tetapi mereka susah untuk memakai aplikasi ini. Dan kami berharap di setiap desa bisa diakses lah handphone itu melalui penyediaan supaya bisa hidup itu handphonenya. Habis ini klik ini gitu ya. Dan juga ada Pak Rudi, kuotanya tuh. Iya kan, disediakan lah di kantor desa itu. Dan menurut informasi, desa-desa sudah memiliki layanan untuk wifi begitu. Layanan wifi itu, sehingga mahasiswa yang datang dengan handphone yang kuotanya tidak cukup pun bisa diakses untuk membantu masyarakat. Misalnya dia ada konflik dengan tetangga, konflik-konflik yang sifatnya bisa diselesaikan, kenapa tidak diselesaikan melalui akses yang telah kita sediakan. Begitu. Jadi universitas juga dalam hal ini membantu kita untuk memberikan mahasiswanya satu gerakan gitu ya, pada saat bulan September nanti ya Pak Rudi, mereka turun ada berapa ratus mahasiswa ke desa-desa. Dan itulah yang akan kita lakukan sosialisasi kepada mahasiswa ya, untuk membantu kita juga memperluas atau memperpanjang tangan. Nanti kita juga punya jadwal nih Pak Rudi di Universitas Lancang Kuning untuk mensosialisasikan ada berapa ratus 300 mahasiswa yang akan turun, sehingga kita akan mensosialisasikan bagaimana mereka dapat mengakses aplikasi ini supaya bisa ditularkan kepada masyarakat dan dipakailah ilmu yang ada di mahasiswa di aplikasi tersebut ya. Oke, tapi Bunda, kalau Tuanku Online versi 2 ini, apa saja layanan yang bisa didapatkan ini Bunda? Layanan yang pertama adalah layanan untuk informasi hukum. Yang kedua, konsultasi hukum. Yang ketiga, bantuan hukum. Yang keempat, untuk pendampingan mediasi melalui mediator non hakim. Yang kelima, ada tanya jawab. Jadi tanya pengadilan tinggi persoalan mediasi, tapi khusus mediasi. Kalau hukum itu adanya di pos bantuan hukum. Kalau untuk mediasi, kami menyediakan narasumber-narasumber yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai edukasi, atau kami juga mengumpulkan para mahasiswa, masyarakat atau peacemaker, paralegal seperti tadi butuh edukasi tentang implementasi KUHP nasional yang baru. Nah, kami sediakan juga narasumbernya melalui kita ada dialog interaktif Prima Pengadilan Tinggi Riau. Nah, ini juga bisa diakses dan selalu kami narasumbernya kolaborasi sehingga audiensnya juga terintegrasi, aparat penegak hukumnya terintegrasi dari penyidik, penuntut umum dan hakim, juga masyarakat, mahasiswa, dosen, kita kolaborasikan untuk diberi edukasi. Oke, wow, keren sekali. Tapi ada mekanismenya nggak Bunda Dewi? Kalau misalnya masyarakat ingin mengakses aplikasi Tuanku Online versi 2 ini? Ya, di dalam website kami bisa diklik, sudah ada menu untuk Tuanku Online versi 2. Jadi ada menu untuk tanya PT. Nah, di sana bisa langsung berdialog dengan petugas pengadilan tinggi gitu ya, admin yang telah ditunjuk. Selanjutnya kalau untuk pelayanan-pelayanan, masyarakat ingin mengakses sendiri melalui handphonenya gitu, bisa langsung masyarakat mau konsultasi hukum atau mau melalui paralegal atau juga mau melalui peacemaker. Jadi memang sudah ada kolom menunya, apakah untuk dari masyarakat atau peacemaker yang mau mengakses atau paralegal yang mau mengakses atau juga mau bertanya langsung tentang edukasi kepada pengadilan tinggi.
Jadi ada 4 menu. Jadi 4 menu ya. Iya. Dan itu sangat gampang sekali diakses asalkan mungkin kuotanya bagus tadi ya. Jaringan Kuotanya juga. ada, jaringannya ada ya Pak. jaringan. Oke. Wifi, sinyal itu menjadi syarat utama. Syarat utama. Kalau nggak ada kuotanya, sinyalnya nggak ada, wah nggak bisa ya Bu diakses Iya. itu. Iya betul. Iya. Tapi Bunda dan juga Pak Rudi, ini kan si Bapak dan juga Tuanku Online versi 2 ini telah terintegrasi mulai bulan Juni kemarin. Nah, ini kenapa kolaborasi ini dianggap langkah yang penting nih untuk meningkatkan pelayanan hukum terutama di Provinsi Riau ini? Mungkin dari Pak Rudi dulu. Oke. Jadi memang kolaborasi ini sangat penting karena memang kita mengemban 2 tugas dan fungsi yang berbeda, yang tentunya tusi yang memang bersentuhan dengan kami itu kan harus kami kolaborasikan dengan pengadilan tinggi juga. Iya. Tadi saya sampaikan terkait dengan kesepakatan perdamaian tadi yang disampaikan Bunda juga, itu kan ada di Bunda di pengadilan. Tentunya melihat begitu animo masyarakat juga untuk menggunakan Posbankum ini begitu pesat meningkatnya setelah diresmikan kemarin, tentunya kami butuh adalah ada pegangan ya, ada kepastian hukum yang didapatkan masyarakat juga yang tentunya harus melalui pengadilan. Makanya ini lagi ada mudah-mudahan 2 nanti di Pekanbaru juga mau ada Bunda, kemarin sudah ngelapor juga terkait dengan akta Vandading itu. Jadi itu kan outcome-nya kan cukup bagus juga, ya kan. Ini sangat dibutuhkan masyarakat juga karena tadi ada kesepakatan itu kan artinya ada kepastian hukum juga lah, sehingga masyarakat juga mempercayakan betul ke Posbankum karena hasil daripada itu memang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan memang jadi win-win solution yang tidak bisa digiring-giring atau diganggu oleh pihak luar, dan itu dibutuhkan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan juga Pengadilan Tinggi Riau. Jadi hanya yang bermasalah dengan kekuatan hukum yang berbicara di situ gitu ya, nggak ada giring-giringan dari pendapat yang lain begitu ya Bunda ya. Gitu. Bunda ada tambahan Bunda? Ya, kenapa Pengadilan Tinggi ingin berkolaborasi dengan Kanwil? Tentunya kami semula Tuanku Online versi 1 ini tidak sampai menyentuh akar rumput. Sedangkan si Bapak membuka akses. Benar. Jadi kolaborasi yang sangat baik apabila masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik, manfaatnya saya pikir luar biasa gitu ya, karena memang kebutuhan masyarakat apalagi yang levelnya tidak mampu menengah gitu ya, ke bawah, termarginalkan, mereka ingin menyelesaikan konfliknya tetapi tidak punya uang, apa yang harus mereka lakukan? Nah, dengan adanya si Bapak dan adanya kolaborasi dengan Tuanku Online bisa dipangkas permasalahan-permasalahan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oke, inilah solusinya ya. Iya. Jadi jangan lupa kunjungi situsnya, Baik. aplikasinya ya. Iya. Oke. Jadi Radio Pil dan juga Sobat Bertuah ini manfaatnya sangat luar biasa sekali ya, sampai ke akar rumput seperti yang kadang Bunda Dewi katakan. Tapi apa manfaat integrasi kedua aplikasi tersebut nih bagi pos bantuan hukum desa atau kelurahan, paralegal maupun masyarakat umum nih Pak Rudi dan juga Bunda Dewi? Kalau terkait manfaat ya, tadi seperti kami sampaikan, tentunya ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Oke, tadi ada permasalahan juga, apakah memang jaringan internet kita stabil sampai menuju ke desa-desa? Iya. Kalau pemikiran kami sekarang memang sudah hampir ya, mungkin 80% coverage area internet itu sudah sampai di seluruh luas. tanah air ya, kecuali mungkin yang di Kepulauan Meranti ada permasalahan mungkin terkait itu, tapi kita sudah sampaikan juga kepada para legal dan juga kepala desa atau lurah di sana untuk difasilitasi dulu mungkin dengan sistem manual juga nggak apa-apa sebelum memang di cover sama area-areanya desa-desa yang terpencil tersebut. Tapi yang pasti ini memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dengan banyaknya laporan pergerakan ya, kalau di kita di Kementerian Hukum mengatakan artinya setiap Posbankum itu di Riau dari 1862 semua sudah pernah melayani masyarakat dan memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya 100% Posbankum di Provinsi Riau itu sudah bergerak. Ya kan? Sudah bergerak dan mudah-mudahan itu akan memberikan dampak yang masif sehingga masyarakat tidak pesimis lagi di mana kami mencari keadilan. Karena kan pandangan atau sentimen negatif terhadap hukum itu kan agak berat dulunya karena ketika
masyarakat kecil ini tidak tahu memperoleh keadilan di mana. Betul. Mudah-mudahan dengan kehadiran Posbankum dan kita dekatkan lagi melalui aplikasi yang bisa diakses melalui handphone. Kalau si Bapak kan kita lagi bangun domain untuk bisa di mobile store ya, di Play Store. Itu tentunya sangat membantu bagi masyarakat untuk berkonsultasi hukum, mencari informasi hukum, berbicara langsung dengan mediator non hakim juga bisa, paralegal juga, dan peacemaker juga, serta memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa antar bertetangga ataupun permasalahan-permasalahan yang seharusnya jangan dibawa sampai berperkara di pengadilan. Karena prinsipnya kan kalau berperkara di pengadilan kan butuh biaya mungkin karena lokasi pengadilan jauh daripada tempat tinggal, belum lagi waktu nanti kita dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita selesaikan aja secara kekeluargaan sesuai dengan warisan budaya dari leluhur kita untuk bermusyawarah dan bermusyawarah ya, daripada mungkin diselesaikan harus kembali ke pengadilan ya Bunda. Iya, Tapi ini sudah dipastikan ya Bunda dan juga Pak Rudi, kalau misalnya masuk ke aplikasi ini membutuhkan mediasi dengan aplikasi, berarti tidak ada mungkin tidak harus ke kantor lagi. Ya, berarti harus dipastikan itu ya. Ya. Oke, berarti memang hanya melalui aplikasi saja sampai permasalahan selesai ya Bun. Ya, betul. Jadi begini, masyarakat selalu pengadilan itu bagaikan momok yang menakutkan. Nah, dengan kami berkolaborasi gitu ya, aplikasi ini ingin dibumikan ke masyarakat desa akar rumput tadi. Jangan takut dengan pengadilan. Pengadilan itu akan memberikan solusi terbaik, membuka akses yang seluas-luasnya. Jadi tidak lagi rasanya, wow, pengadilan seram, menang, kalah. Image-nya tuh negatif gitu. Nah, dengan kita berkolaborasi ingin membuka akses supaya masyarakat dapat memahami pentingnya kita mendapatkan kepastian hukum. Pentingnya kita mencari solusi melalui win-win solution melalui mediasi. Nah, jadi kalau saya terakhir ya untuk memotivasi kepada masyarakat mungkin closing dari saya nih gitu ya. Bumikan mediasi dan Tuanku Online versi 2 dan Si Bapak sebagai bagian dari budaya masyarakat Riau. Oke, jadi jangan harus diselesaikan. Jangan takut dengan pengadilan gitu kan. Nah, kendaraannya adalah Si Bapak. Gitu. Si Bapak tadi. Kami ikut berkolaborasi ingin menyentuh masyarakat sampai ke akar rumput. Jangan takut dengan pengadilan. Oke, tapi kalau data pribadi aman ya Pak ya? Aman ya. Kalau data pribadi kalau sudah kita akses ke aplikasi tersebut aman, dipastikan aman. Aman. Jangan lagi kata Bunda, jangan takut dengan pengadilan. Ya. Ya. Baik, mungkin dari Pak Rudi apa nih closing statementnya nih Pak terkait dengan apa harapannya juga? Harapan kita begini. Ini. Jadi apa yang kita lakukan ini dengan Bunda KPT tentunya sangat butuh dukungan dari pemerintah daerah, Provinsi Riau, Kabupaten Kota. Karena pada prinsipnya paralegal kita ini kan tidak dibayar honornya, tidak ada honornya, jadi hanya kerja sosial. Kita himbau ya, ada beberapa kabupaten Bengkali sudah membuka bantuan keuangan khusus juga untuk paralegal diberikan insentif lah, penghargaan, reward. Mudah-mudahan Provinsi Riau dalam waktu dekat juga akan memberikan, walaupun jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi ini kan bentuk penghargaan, bukan berapa besarnya, tapi berapa bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bentuk dedikasinya ya. Iya, bagi mereka. Mudah-mudahan nanti dengan adanya itu teman-teman paralegal yang ada di Provinsi Riau semakin semangat memberikan kerja yang baik juga untuk membantu masyarakat desa dalam mendapatkan informasi hukum, untuk membantu untuk bermediasi dan lain sebagainya di Posbankum kita yang ada di desa dan kelurahan. Oke, Gitu. tapi jangan lupa juga kunjungi aplikasi Si Bapak atau Tuanku Online versi 2. Wow, luar biasa.
Dan terima kasih untuk Pak Rudi, Bunda Terima Dewi. Ini satu informasi yang sangat luar biasa, bermanfaat sekali ya untuk seluruh masyarakat di Provinsi Riau. Jadi kalau ingin membutuhkan mediasi, jadi jangan harus datang ke misalnya ke Kota Pekanbaru ya untuk pengadilan dan menyelesaikan segala permasalahan, tapi dengan mediasi melalui aplikasi ini bisa dilakukan ya, sesuai dengan tema kita, mediasi via aplikasi. Loh kok bisa? Ya bisa aja gitu ya. Terima kasih Bunda, terima kasih juga Pak Rudi, sukses selalu dengan program-programnya. Dan untuk ya Radio People ya yang ingin menyimak juga bagaimana sih mediasi via aplikasi ini, bisa Radio People juga lihat atau tonton ya di tayangan YouTube dari Kementerian Hukum Provinsi Riau. Terima kasih Radio People, dan terima kasih juga Sobat Bertuah. Saya Khaira Januarini serta narasumber saya ada Pak Rudi dan juga Bunda Dewi pamit undur dan sampai jumpa.